Halo guys, selamat kembali di channel GKSTD. Di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai ini dia, ya, namanya ini OWS gitu ya, Open Wireless Stereo gitulah. Nah, langsung saja kita bahas gitulah ya. Oke, pertama-tama saya bahas dari segi packaging dulu gitu ya. Ya, packaging ala-ala lah ya. Ala-ala apa nih? Ala-ala alay lah. Banyak banyak bling-blingnya, banyak kinclong-kinclongnya, ada gambar produknya ya, Bluetooth 6. Saya rasa gimmick juga nih Bluetooth 6 ini karena nggak bisa dicek ya. Kalau sudah terkoneksi di HP, bagaimana cara mengecek versi Bluetooth 6-nya itu tahu dari mana ya. Jadi ya saya bilang itu gimmick. Itu kalau saya. Terus audio ini dynamic itu ya gimmick lah. Kalau super brand sih bisa dibilang mungkin fakta ya. Kalau Vivan ini adalah super brand. Ya begitu. Nah, ini gimmick. Ini juga ada aplikasinya gimmick juga. Nanti saya akan bahas. Ini apalah ini model-model lucu banget. Ada ini 24 jam playtime, gimmick, extreme comfort, ya so-so lah. Ada gimmick aplikasi lagi, Walk AI, Smart Full Control, layar ini, casing ini bisa full control sih saya rasa benar 50%. Terus ini ada spesifikasinya. Nah mungkin ya dari bungkusnya kita berlanjut ke backgroundnya dulu, mengapa saya beli benda ini ya. Nah itu karena ya saya akhir-akhir ini kan sering ke kebun gitu ya, itu jaraknya 12 kilometer dari rumah, jadi saya menggunakan sepeda listrik ya, tentunya pakai helm gitu ya. Itu kan lama gitu ya, nggak bisa laju-laju, nggak bisa ngebut juga ya, namanya juga kelas sepeda listrik gitu ya. Jadi saya awal-awalnya pakai ini gitu ya, buat mutar musik lah untuk hiburan di jalan gitu ya. Nah, pakai ini. Ini dari Vivan juga gitu ya. Apakah kelihatan ya Vivan? Nah, seperti ini ya. Kebalik coy. Nah, kalau dibalik nggak nampak, kocak. Nah, ini dia ya Vivan ya. Ini Vivan Liberty N100 gitu ya. Sudah menemani saya cukup lama lah ya, selama berkendara sepeda listrik. Dan terjadi apa ya, kayak tekanan di ini kan in-ear monitor ya. Jadi ada kayak tekanan gitu ya di drivernya karena kan di helm dan jalannya juga ya Kalimantan lah. Jadi sering banget terjadi suara kerusak-kerusuk ya. Itu kan suara apa ya, drivernya kayak pecah gitu lah ya. Tapi tidak sampai pecah gitu di dalamnya. Tapi kalau digunakan dalam jangka panjang mungkin beneran bisa sobek itunya. Diafragmanya atau apa namanya. Nah, maka dari itu saya beli yang ini, yang tipenya itu tidak ada, tidak masuk ke dalam ya. Jadi dia itu di luar telinga. Jadi suara di luar juga masih kedengaran gitu lah ya. Tapi untuk di harga segini, ya saya tidak bisa rekomendasikan Vivan yang ini ya. Kecuali kalian ambil model yang bagus, ya itu terserah kalian gitu lah. Nah, menurut saya ini modelnya bagus gitu lah. Jadi saya beli karena berdasarkan modelnya saja gitu ya. Iya sama open ear-nya gitu ya. Karena saya butuh untuk di helm tuh tidak ada suara keresak-kerusuknya gitu. Jadi ini cocok dan sudah saya tes juga dan cukup cukup oke lah. Oke, mungkin selanjutnya saya bahas dari segi di layarnya itu bisa apa aja sih gitu ya. Nah oke, dari segi layarnya tadi dibilang itu full control, mana sih? Smart 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 full control gitu ya. Ini nggak terlalu smart ya, cuma ya oke lah. Di sini kalian bisa mengatur pause atau next music atau previous music gitu ya. Nah ini play, agak lama loh, delaynya agak lama gitu lah ya. Nah dari kalian menekan sampai video musiknya tuh pause itu agak lama gitu lah ya. Terus pengatur suara, nah pengatur suara ya,
Di sini saya di 12, nanti saya akan jelaskan lagi kalau kenapa tidak di full. Terus equalizer ada 5 doang ya, normal, rock, pop, klasik, dan jazz. Ya, jadi 5 doang. Ada 5. Ini ada timer sampai 1 jam. Nggak tahu nih mengapa ini timer sampai 1 jam. Nggak bisa diubah per apanya ya. Per menitnya nggak bisa gitu ya. Cuma udah di preset. Ini kecerahan layar bisa diatur. Nah, seperti itu. Bahasanya cukup banyak nih. Nah, banyak banget. Ada bahasa apa nih? Bahasa Melayu, coy. Jadi cukup banyak nih. Jadi saya pakai Inggris saja. Utamanya itu ada di bahasa Indonesia. Wallpaper kalian stuck dengan 7 gambar saja di sini. Tidak bisa upload gambar kalian sendiri. Ya. Ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kalau dipencet lagi udah nggak mau. Jadi saya balikkan dulu ke sini. Nah, ini untuk menemukan earphone kalian yang hilang. Ya di sini saya rasa sih ini nggak berguna gitu ya. Terus melihat jam gitu ya, bukan pengaturan waktu. Melihat jam ini cukup presisi juga jamnya. Kalau kalian ngatur presisi juga sampai ke detik-detiknya gitu. Terus ada tombol shutter buat kamera. Eh, Lumayan berfungsi, tapi saya nggak pernah pakai. Ada fitur center. Nah, fitur center ini mengikuti kecerahan layar yang kalian atur tadi. Nah, misalnya di sini paling rendah, jadi senternya itu juga ngikut yang paling rendah. Kalau kalian tinggi kan, terus kembali ke center, ya nggak jauh ya. Nah, ini lebih cerah gitu ya. Nah, layout ini juga sudah terkunci, jadi nggak bisa diubah-ubah. Ya, jadi misalnya sih kalau saya bisa di customize itu center ini bersebelahan dengan pengaturan kecerahan layar gitu ya. Jadi lebih mudah aja gitu. Kalau untuk music ini bersebelahan dengan volume itu sudah oke gitu lah ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya untuk kualitas suaranya. Saya tidak bisa banyak bahas karena telinga saya juga kurang sensitif ya untuk di bidang-bidang seperti ini gitu ya. Tapi yang bisa saya rasakan ya oke lah, setara dengan inilah ya yang versi varian neckband ya. Nah, cuma sayangnya ada kekurangan yang sangat fatal dan krusial menurut saya. Di volume 0 gitu ya, 0 kan nggak kedengarannya, jadi saya nggak bahas. Mungkin di volume 1 sampai 12 itu yang paling ideal gitu ya. Kalau udah masuk ke 13 itu agak kurang-kurang gimana gitu ya. Kalau 14 itu meh gitu ya. Kalau 15 udah kacau balau. Masuk ke volume 16 ya sama dengan 15. Bahkan lebih kacau balau lagi gitu ya. Mengapa seperti itu? Saya bisa bilang seperti itu. Karena saya sudah dengar sendiri gitu ya. Di volume mungkin paling besar itu, paling kencang itu volume 13 itu oke lah. Masih bisa. Masih detailnya kedengaran. Bassnya juga cukup oke. Walaupun sudah agak degradasi ya. Saya nggak tahu. Mungkin softwarenya itu sengaja mengecilkan bassnya di volume 13 gitu. 13 ke atas. Nah, 14 makin kecil lagi bassnya. 15 udah nggak kedengaran bassnya. Apalagi 16. Cuma ada suara kayak eh kayak HP speaker dari Infinix yang mode-mode lama gitulah. Tapi di headset kan lah seperti itu simulasinya gitu ya. Nah, kalau kalau kalian ingin merasa masih menggunakan OWS ini, volume terbaiknya itu di 12 yang paling kencang gitu ya. Nah, untuk paling balance ya 9 atau 8 itu kalau di tempat saya ya. Nah, ya itu ya kekocakan
ini ya Vivan ini. Ya sorry loh Vivan, tapi ya kalau boleh jujur ya seperti itu. Ya, agak aneh di softwarenya. Walaupun memang mungkin memang seperti itu ya karena di sini ada tulisan gitu ya. Nah, di sini ada tulisan mungkin ya, high dynamic range apa bla 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 gitu ya. Gimana itu? Saya juga kurang paham. Mungkin dynamic ininya ya, algoritma high dynamic Vivan ini yang kurang kurang bagus menurut saya. Jadi itu yang membuat ya bassnya hilang di volume kencangnya itu, paling kencang. Nah, jadi ya seperti itu. Itu bisa jadi deal break, bisa jadi pertimbangan yang keras buat kalian ya yang mau beli Vivan Smart X ini. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas mengenai gimmick gimmick jualan utamanya. Sebenarnya yang ada di mana nih? Eh smart screen-nya sudah saya bahas gitu ya. Ah, ini nih ya, aplikasinya gitu ya. Kalau kita buka ininya, di sini ada QR code ya. Di bawah-bawahnya ini lagi ada buku panduan gitu ya. Nah, di sini pun buku panduannya oke ya, cuma banyak cumanya ini. Itu dilihat dari sini mikrofonnya cuma ada sebiji doang, entah di kiri atau di kanan saya juga nggak paham. Ada di spesifikasi ininya. Nah, mikrofonnya cuma satu ya. Dan ini IPX4, belum IPX8 mungkin, belum ya. Nah, habis itu ini ya. Ini ada dua manual. Manual OWS-nya itu sendiri sama manual aplikasinya itu. Yang mana juga tidak menyenangkan ya. Kalau saya gunakan itu langsung uninstall aja. Karena setelah kalian scan ini itu bukan work AI ya, tapi work sound kalau nggak salah itu. Nah, itu berbeda banget ya. Kalau di sini kan tampilannya seperti ini. Nah, ada bisa customize apa namanya itu equalizernya itu. Tapi di work sound itu nggak ada itu buat customize. Mungkin harus login ya. Buat akun dulu baru bisa muncul fitur-fitur seperti ini yang mana tidak menyenangkan ya kalau buat akun ya. Privacy juga terserang itu. Jadi ini juga penampilannya beda banget. Mungkin baru di awal ya, mungkin tahun depan saya akan ngecek lagi apakah sudah diperbaiki oleh Work Global atau belum. Nah, kenapa saya install, terus connect kan, terus saya langsung uninstall. Karena apa? Karena di aplikasinya itu, setelah saya install, terus saya close kan aplikasinya itu, terus saya buka lagi aplikasinya, saya perlu connect kan ke sini lagi gitu ya. Perlu connect kan lagi dan ya masa harus dilakukan setiap kali mau setting-setting gitu ya. Nah, itu kan jengkel juga, harus connect ulang lagi gitu ya. Jadi tidak ke save di aplikasinya ya, tidak sematang aplikasinya Razer lah ya, tapi harganya juga ini pun harganya setengah Razer anjing ya, hampir setengah juta ini. Tapi aplikasinya ya maaf ya Vivan, sampah gitu ya, tidak sesuai ya. Memang pernah ada saya connect kan terus bisa ini nih, bisa custom. Tapi itu cuma sekali aja dan habis itu koneksi selanjutnya itu nggak pernah. Dan saya customize-nya ini pun kalau di buku panduannya itu seperti di frekuensi 31 Hz ini udah -6 itu belum mentok ya. Mentoknya sampai -12. Kalau di aplikasinya waktu itu saya minus 5 atau +5 aja sudah mentok ke bawah. Jadi nggak bisa di beyond that gitu, tahu kan? Nggak bisa di setting melebihi -5 ataupun +5 itu nggak bisa, udah mentok slider equalizer itu. Jadi ya aplikasinya sangat kecewa lah saya, makanya langsung saya uninstall saja. Dan dari situlah saya sih menuntut kalau Vivan ini harus apa ya, mempush
mempush worknya supaya diupdate firmware-nya. Nah, ini update. Soalnya ini kan barangnya bukan barang Vivan ya, ini ODM doang. Nah, bisa terlihat dari mana? Kok saya tahu gitu? Asbun ke apa nih? Enggak, coy. Didesain dari wok ya, dirakit di Cina gitu ya. Nah, ini juga nih impor PT Wok Global Teknologi gitu ya. Nah, ini pun dari Wok sebenarnya, bukan Vivan punya asli punya barang gitu, bukan ya. Nah, jadi sudah gitu ya di sesi aplikasinya, dan mungkin kita ke sesi kesimpulan mungkin ya. Jadi apakah ini recommended gitu ya? Ini jarang sekali ya. Kayak ya saya itu merekomendasikan barang, itu tidak merekomendasikan barang juga, itu sangat jarang gitu terjadi gitu di channel ini. Karena saya bukan reviewer juga. Jadi dari pengalaman saya ya, sangat berat sih untuk merekomendasikan benda ini gitu. Jadi dengan harga hampir setengah juta itu kalian bisa cari yang TWS TWS lainnya gitu, yang bahkan fiturnya itu lebih mantap. Mungkin ini AirPod KW gitu ya. Itu lebih kayak fitur ya. Cuma saya sekali lagi nggak tahu suaranya itu bagaimana. Tapi kalau yang ini suaranya ini ya. Ini oke lah untuk kebutuhan saya yang cuma apa, menggunakan sepeda listrik gitu lah ya. Untuk keseharian juga oke lah gitu. Cuma ya itu, menurut saya masih bisa lebih baik lagi gitu ya. Masih bisa lebih baik untuk harga yang dibayarkan itu. Itu saya berharap lebih ya. Kalau yang ini kan harganya waktu itu 160.000 dan wah banget kualitasnya ya. Jadi makanya saya beberapa tahun kemudian, mungkin 4 tahun kemudian ya, saya mau beli produk Vivan lagi. Nah, tapi sayangnya yang ini gagal. Gagal untuk nyantol di hati gitulah. Tapi sekali lagi saya ingatkan, eh ini dari perspektif saya sebagai pengguna biasa gitu ya. Eh, Kalian juga harus cari referensi dari orang lain gitu, dari YouTuber lain, karena mereka lebih capable mungkin ya. Mungkin dari segi membahas sound soundnya itu bagaimana, apakah bagus atau tidak. Kalau saya tuh nggak bisa mendengarkan sampai sedetail itu. Tapi sejauh ini mungkin baru saya yang membahas benda ini ya, atau OWS ini gitu ya. Jadi tunggu saja lah para reviewer lainnya. Karena saya sendiri bukan reviewer ya. Oke, sebegitu saja video kali ini. Cukup panjang. Saya lihat sih 18 menitan. Semoga video ini menghibur dan sedikit menginformasi ya, seperti biasa guys TD. Oh, waduh, Vivan. Mengapa lah tidak sebagus yang ini dulu dulu saya beli gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah.